Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman.
Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding.
Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya.
Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Dedi Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Dedi Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu terengkurap.
Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki.
Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota.
Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror. Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat. Tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman.
Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya.
Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024.
Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar.
Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan.
Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki.
Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga di kemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga di kemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya.
Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon,
tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup.
Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam.
Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024.
Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar.
Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya.
Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. "Jangan marah-marah ke istri saya dan anak," kata Ismail. "Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya," ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. "Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek," katanya. "Makanya saya kepikiran anak dan istri saya," kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. "Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa," ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Dedi Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. "Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu siapa," kata Ismail dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. "Gak boleh," katanya, "dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya," kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Dedi Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan.
Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar.
Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail.
Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat,
Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Dedi Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Dedi Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap.
Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki.
Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota.
Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu terengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror. Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman.
Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya.
Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024.
Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar.
Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan.
Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror. Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat. Tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki.
Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya.
Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon,
tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup.
Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga di kemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga di kemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam.
Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror. Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024.
Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar.
Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya.
Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. "Jangan marah-marah ke istri saya dan anak," kata Ismail. "Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya," ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. "Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek," katanya. "Makanya saya kepikiran anak dan istri saya," kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. "Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa," ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Dedi Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. "Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu siapa," kata Ismail dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. "Gak boleh," katanya, "dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya," kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Dedi Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga di kemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan.
Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar.
Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail.
Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat,
Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Dedi Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Dedi Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Dedi Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Dedi berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap.
Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki.
Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota.
Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror. Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman.
Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga di kemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga di kemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya.
Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024.
Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar.
Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga di kemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga di kemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan.
Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror. Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya. Dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki.
Ismail yang merasa tertekan mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta, gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, 9 Agustus 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon, Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Isu Vina meninggal karena kecelakaan makin kuat seusai saksi baru mengaku lihat dan menolong Eki dan Vina Dewi Arsita di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Kelakuan putra Ibtu Rudiana itu saat membonceng Vina naik motor menjadi sorotan. Saksi-saksi tersebut memberikan pengakuannya. Saksi pertama yakni Adi, ia melihat di seberang jalan pengendara motor menabrak tiang lampu kota. Pengendara motor, yakni Eki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan, sementara penumpangnya, Vina tergeletak seusai terbentur trotoar. Hal serupa juga diungkap oleh Ismail yang saat itu melintasi TKP, ia mengaku melihat pengendara motor yang berboncengan dengan wanita melaju secara ugal-ugalan. Menurut Ismail, motor yang dikendarai Eki sempat standing sambil berteriak seperti orang kegirangan, namun tak lama setelah motor itu menabrak trotoar. Seusai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik dan kedua korban tergeletak dengan posisi tertelungkup. Fakta baru soal kasus Vina Cirebon makin terungkap ke publik berkat pengakuan saksi mata di flyover Talun. Saksi mata yang baru muncul lalu mengurai pengakuan soal kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saksi mata itu mengaku melihat detik-detik motor yang diduga dikemudian Eki dan Vina terjatuh di flyover Talun. M. Ismail, saksi mata di TKP mengaku saat itu melihat motor yang dikendarai Eki dan Vina bergoyang-goyang dan ugal-ugalan. Bahkan menurut dia, motor yang diduga dikemudian Eki itu juga sempat standing dan berteriak-teriak. Kemudian ia pun mengatakan kalau Eki mental ke tiang listrik dan motornya jatuh ke aspal. Ismail juga mengungkap bahwa posisi keduanya malam itu tengkurap. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya.
Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Polemik kasus Vina Cirebon kini kembali menemui titik terang. Baru-baru ini muncul saksi baru yang mengungkap fakta baru. Bahkan kesaksian dari saksi baru tersebut dinilai paling masuk akal hingga membuat Deddy Mulyadi merinding. Adapun saksi baru itu adalah Ismail, seorang warga Bekasi. Kesaksian Ismail disebut Deddy Mulyadi paling masuk akal terkait di malam kejadian Vina Cirebon. Anggota DPR yang kini gencar ikut menguak kasus Vina itu menyebut kesaksian Ismail itu jadi puncak dari semua saksi yang telah ada. Hal ini terungkap dalam tayangan Deddy Mulyadi pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ismail sendiri adalah warga Bekasi yang di malam kejadian tak sengaja melintas di TKP ditemukannya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon pada 2016 silam. Ismail mengaku masih bisa ingat tanggal kejadian 27 Agustus 2016 di Cirebon karena hari itu merupakan hari lamaran anak angkatnya. Ismail mengaku saat itu dirinya melintas di kawasan Jembatan Talun dan melihat adanya kecelakaan. Ketika disandingkan dengan ciri-ciri yang ada di pemberitaan dan kecocokan lainnya, Ismail menduga bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan yang dia lihat waktu itu. Ismail menceritakan di tanggal tersebut anak angkat melamar kekasihnya seorang perempuan di Watu Belar, Cirebon. Selama perjalanan pulang, Ismail dan anaknya melintasi TKP kejadian Vina Cirebon di sekitaran flyover Talun sekitar pukul 22 WIB malam. Saat itulah Ismail melihat kecelakaan yang diduga dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Ismail pun mengungkap secara detail detik-detik kecelakaan tersebut. Ia menceritakan saat itu, sepeda motor yang dikendarai anak dan Ismail sebagai penumpang melintas melawan arah. Kemudian Ismail dan anak melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Eki dan ditumpangi Vina. Namun gaya berkendara mereka dinilai Ismail tidak wajar. Ia melihat dua muda-mudi itu terlihat sempoyongan mengendarai sepeda motornya. Tak berselang lama terjadilah kecelakaan yang menimpa dua orang diduga Vina dan Eki tersebut. Kecelakaan itu terjadi, kata Ismail, beberapa saat setelah standing. Saat roda depan motor turun ke aspal, motor langsung oleng kemudian korban terjatuh. Ismail menyebut motor yang dikendarai menabrak. Saksi baru kasus Vina diteror, Ismail takut sosok ngeri suruhan orang Jakarta. Ismail, saksi kasus Vina Cirebon kini tengah dilanda ketakutan setelah merasa terintimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Pria ini pun kini dengan kondisi khawatir terhadap keluarganya sambil meneteskan air matanya mengadu ke Deddy Mulyadi untuk minta pertolongan. Ismail mengaku bahwa keluarganya didatangi orang suruhan dari seseorang di Jakarta. Orang suruhan ini meminta agar Ismail mundur dari kasus Vina Cirebon. Saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta. Gak tahu, siapa, kata Ismail dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sosok orang suruhan yang mendatangi keluarga Ismail ini adalah adik kandung Ismail yang sudah bertahun-tahun tak komunikasi bernama Ibrahim. Ismail pun sama sekali tidak mengetahui selama ini adiknya tinggal dan bekerja di mana. Namun setelah Ismail muncul memberikan kesaksian kasus Vina Cirebon,
tiba-tiba datang ke rumah mengaku disuruh orang Jakarta. Gak boleh katanya, dia ada yang nyuruh orang Jakarta. Masuk rumah ke dalam nyari saya, kata Ismail. Saat itu, kata dia sedang tidak di rumah sehingga orang suruhan dari orang Jakarta ini terlibat cekcok dengan istri Ismail di rumah. Ismail pun melalui YouTube Deddy Mulyadi, berpesan kepada orang suruhan itu untuk tidak mendatangi anak dan istrinya. Dia menerangkan bahwa kesaksiannya di kasus Vina merupakan apa adanya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan 2016 silam. Jangan marah-marah ke istri saya dan anak, kata Ismail. Kalau mau marah sama saya, kalau ada yang nyuruh orang Jakarta ngomong aja sama saya, ujarnya. Meski begitu, Ismail mengaku masih merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Sebab orang suruhan dari Jakarta itu dikenal Ismail merupakan sosok yang nekat. Ismail mengaku pernah terlibat keributan dengan pria tersebut yang bahkan adiknya sampai membawa pedang samurai hanya karena masalah cucian. Takutnya dia nekat. Dulu aja saya pernah ribut sama dia. Di rumah emak. Dulu pernah berantem dia bawa samurai. Gak tahu ya apa mau ngebunuh saya apa gimana. Sampai urusannya di polsek, katanya. Makanya saya kepikiran anak dan istri saya, kata Ismail. Rasa khawatir ini membuat tidur Ismail tak nyenyak. Saya dari malam mikirin, kalau saya yang mati gak apa-apa, ungkap Ismail. Atas kondisi ini, Deddy Mulyadi pun mencoba membantu keluarga Ismail. Bahkan Deddy berencana mengevakuasi keluarga Ismail sementara ke rumahnya agar tetap aman. Salah seorang saksi kasus Vina, Ismail kini tengah dilanda ketakutan. Ismail mengaku mendapat intimidasi setelah dia muncul ke publik memberikan kesaksian bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dia mengaku diintimidasi agar dirinya bungkam dan tidak memberikan kesaksian di kasus kematian Vina dan Eki. Ismail yang